Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Pak Presiden Prabowo sedang dibully habis-habisan oleh kubu merah, oleh khususnya kubu timnya salah satu calon gubernur di Jawa Tengah. Ya, yang saya lihat begitu, yang membuli itu hampir semuanya lah ya dari kelompok mereka. Artinya bulian kepentingan politik gara-gara video Pak Prabowo bersama dengan calon gubernur Pak Lutfi dan Tat Yassin. Nah, kita simak potongan video yang menjadi bully-bulian tersebut. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu pada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Tat Yassin. Oke, itu potongan videonya ya. Totalnya sekitar 5 menitan. Tapi saya ambil poinnya saja. Jadi Pak Prabowo dituduh presiden yang cawe-cawe, presiden memihak, ikut campur, tidak adil dan lain sebagainya. Gara-gara video tersebut. Dan saya amati hampir seluruh akun buser-buser yang nyerang Pak Prabowo adalah dari kelompok lawan politik di Pilgub Jawa Tengah itu gitu. Sepertinya mereka lupa bahwa Pak Prabowo itu adalah ketua partai ya. Selain presiden, beliau itu ketua partai Gerindra. Yang mana di dalam pilkada ini tidak hanya Pilgub tapi Pilbub, Pak Prabowo itu tanda tangan terhadap seluruh kandidat calon gubernur, calon bupati yang didukungnya. Tidak hanya Pak Lutfi saja. Jadi kalau kemudian presiden selain sebagai pejabat negara adalah jabatan politik ya, pejabat politik, mendukung calon gubernur, calon bupati yang ditandatangani ya, yang dapat rekomendasi dari Partai Gerindra, yaitu sebuah keharusan ya, sebuah keniscayaan, hal yang wajar saya kira. Dan undang-undang juga membolehkan, ya, undang-undang membolehkan presiden untuk ikut berkampanye dengan ketentuan yang telah ditentukan. Karena presiden itu pejabat politik, jabatan politik. Sama kayak kasus dulu Pak Jokowi kan ketika mengatakan bahwa presiden boleh kampanye. Waktu Pilpres kan juga jadi bulian habis-habisan. Dan yang melawan itu adalah lawan-lawan politiknya. Apa sebabnya? Karena takut kalah. Jagonya takut kalah menurut saya. Bukan karena bulian atas dasar objektivitas aturan undang-undang yang berlaku. Bukan karena Pak Prabowo, Pak Jokowi melanggar undang-undang, bukan. Kalau melanggar undang-undang ya tentulah siapapun nggak boleh melanggar undang-undang. Tapi dalam konteks politik, ya, undang-undangnya memang mengatur presiden boleh berkampanye, karena presiden jabatan politik. Apalagi Pak Prabowo ketua umum partai. Dan kita harus tahu yang didukung oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra hari ini tidak hanya Pak Lutfi Tat Yassin di Jawa Tengah. Ini bukan persoalan dukung-mendukung loh saya loh ya. Tapi saya mengatakan menanggapi ini secara objektif. Di Banyumas misalkan. Di Banyumas itu pilihan bupati Gerindra ikut mencalonkan calon yang dicalonkan oleh PDIP loh ya. Nanti kalau seandainya suatu saat Pak Prabowo ikut mengkampanyekan calon bupati yang dari PDIP di Banyumas atau di tempat lain juga saya banyak.
yang calon bupati atau calon gubernurnya bukan dari Partai Gerindra, yang Partai Gerindra kemudian ikut mendukung, mau dibully juga. Yang objektif dong. Aturannya memang begitu. Boleh calon presiden ikut berkampanye, ketua partai. Ya. Jadi jangan serta-merta kemudian menuduh Pak Prabowo sebagai orang yang cawe-cawe, orang yang tidak adil, menyalahgunakan jabatan, bukan begitu saya kira. Nah ini saya sebutkan ya, bahwa presiden sebagai pejabat negara membolehkan atau dibolehkan ikut berkampanye itu diatur dalam pasal 58 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, bahwa presiden boleh berkampanye dalam artian menyerukan, menghimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam pilkada sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanye dilakukan di hari libur Sabtu Minggu sesuai PKPU nomor 13 tahun 2024. Jadi enggak salahnya di mana, enggak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ketua Partai Gerindra ya. Ini jangan lupa itu. Nah, agar calon Anda tidak kalah, ya ini imbangi dengan kampanye-kampanye positif. Imbangi dengan bagaimana menguatkan lawan politiknya Pak Lutfi. Monggo saja. Itu saya kira lebih bagus daripada menyerang Pak Prabowo nanti yang terjadi kayak Pilpres loh. Panjangan sibuk menyerang Pak Lutfi, menyerang Pak Prabowo, bisa-bisa dengan alasan yang dibikin-bikin, bukan karena larangan ketentuan undang-undang pemilu. Nanti malah jadi bumerang, tidak simpatik, itu namanya kebencian. Ya. Nah, jauh sebelum kampanye ini dilakukan, sebelum Pak Prabowo dalam video tersebut ikut mengkampanyekan Pak Lutfi Tadiasi, Pak Prabowo itu sudah tanda tangan legalisir, memberikan rekomendasi kepada calon-calon gubernur dan calon bupati yang didukungnya. Kenapa itu nggak digugat? Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Ya karena beliau ketua partai, tentu saja memberikan rekomendasi, memberikan dukungan kepada calon-calon gubernur dan calon bupati. Hal yang wajar. Maka sama saja, hanya kemudian itu tidak divideokan, tidak disebarkan, yang ini divideokan, disebarkan. Berarti esensinya, substansinya sama saja. Dan itu hal yang wajar. Diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Bahwa Presiden boleh berkampanye. Jadi nggak usah berlebihan-lebihan mengatakan menuduh Pak Prabowo itu cawe-cawe, dendam politik dan lain sebagainya. Nggak ada saya kira. Tapi karena itu memang peraturan di Undang-Undang Pemilu kita. Hal yang lumrah lah pejabat politik. Kalau pejabat politik tidak melakukan kampanye politik, ya malah aneh gitu ya. Dan presiden berkampanye politik itu tidak hanya hari ini saja, bukan hanya Pak Prabowo saja. Dari zamannya Pak Harto sampai terakhir Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya karena jabatan politik. Ya zamannya Pak Harto dulu ya pasti kampanye Golkar, beliau dari Partai Golongan Karya. Begitu juga Bu Megawati, kampanye PDI, dia dari PDI. Pak SBY kemarin ya kampanye Demokrat dan seterusnya. Karena presiden adalah sekali lagi jabatan politik. Gitu. Oke, ya itu saja saya kira menanggapi trending topiknya hari ini ya, Pak Prabowo dibully habis-habisan karena gara-gara video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.